Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 8595368885 dari Prodi PGSD S1 Universitas Terbuka Majene. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi kegiatan belajar dari bahan materi pokok pendidikan seni di SD. Kegiatan belajar 1. Unsur-unsur musik. Yang termasuk dalam unsur-unsur musik adalah pitch, dinamik, warna suara, ritme, melodi, harmoni, dan notasi musik. Unsur musik yang pertama yaitu pitch. Pitch adalah tinggi rendah relatif yang terdengar dari suatu bunyi. Pitch suatu bunyi ditentukan oleh frekuensi dari getarannya. Semakin cepat frekuensinya, semakin tinggi pitch. Sebaliknya, semakin lambat frekuensi, makin rendah pitch. Dalam musik, bunyi yang mempunyai pitch tertentu dinamakan nada. Dua nada akan berbunyi berbeda jika mempunyai pitch yang berbeda. Unsur musik yang kedua yaitu dinamik. Tingkat kekerasan atau kelembutan pada musik dinamakan dinamik, salah satu aspek bunyi. Ketika beberapa instrumen dimainkan lebih keras atau lebih lembut, atau ketika ada perubahan pada instrumen-instrumen yang dimainkan, akan dihasilkan perubahan dinamik. Perubahan ini dapat dibuat mendadak atau secara bertahap. Unsur musik yang ketiga yaitu warna suara. Kita dapat membedakan suara alat musik, trompet, dan suara flute. Walaupun ketika keduanya memainkan nada yang sama dengan tingkat dinamik yang relatif sama pula, kualitas yang membedakannya disebut warna suara atau timbre. Warna suara digambarkan dengan istilah-istilah terang, gelap, cemerlang, dan lunak. Dengan menggabungkan instrumen-instrumen yang berbeda, dihasilkan warna suara baru yang dapat dihasilkan oleh instrumen secara sendiri-sendiri. Unsur musik yang keempat yaitu ritme. Ritme merupakan unsur dalam kehidupan. Ritme pada dasarnya adalah suatu pola pengulangan tekanan dan pelepasan, pengulangan harapan dan pemenuhannya. Dalam pengertian yang luas, ritme merupakan aliran yang teratur dalam musik melalui waktu. Adanya ritme dalam musik akan menyangkut segala elemen-elemen baik pitch, warna, suara, dan dinamik. Aspek-aspek yang membangun ritme adalah ketukan beat, birama, aksen dan sinkop, dan tempo. Unsur musik yang kelima yaitu melodi. Melodi adalah serangkaian nada-nada tunggal yang dikenali dengan suatu kesatuan dan menyeluruh. Sebuah melodi mempunyai bagian awal, pergerakan nada-nada, dan bagian akhir. Melodi mempunyai arah bentuk dan kesinambungan. Melodi yang bergerak dalam interval-interval yang kecil dinamakan melodi melangkah, sedangkan yang bergerak dalam interval besar dinamakan melodi melompat. Adapun aspek-aspek yang membangun melodi yaitu kunci nada, tanda kunci, tangga nada, dan nada kromatik. Unsur musik yang keenam yaitu harmoni. Harmoni menunjuk pada bagaimana cara akord disusun dan bagaimana akord tersebut mengikuti akord yang lain dalam sebuah lagu. Akord merupakan gabungan 3 atau lebih nada yang dibunyikan serempak. Harmoni meliputi unsur-unsur akord seperti konsonan dan dinsonan, triad atau trinada, dan akord urai. Unsur musik yang ketujuh yaitu notasi musik. Dengan notasi musik, kita dapat menunjukkan dengan tepat tinggi nada dengan simbol-simbol yang ditempatkan ke atas atau ke bawah pada staf. Simbol itu dinamakan not. Sebuah not merupakan sebuah bulatan oval, ditunjukkan dengan tanda hitam atau putih. Adapun bagian-bagian dari notasi musik seperti notasi ritme, notasi tanda diam, tanda birama, dan skor. Kegiatan belajar 2. Unsur dasar tari. Dalam sebuah tarian terdapat unsur-unsur yang membangunnya, yakni unsur gerak, tenaga, ruang, dan waktu. Unsur tari yang pertama yaitu gerak.
Gerak tari adalah gerak yang mengalami perubahan atau proses stilasi dari gerak wanta atau asli ke gerak murni dan gerak maknawi. Gerak wanta yang telah mengalami stilasi itu akhirnya dapat dinikmati karena menjadi gerakan yang memiliki nilai estetik. Contoh gerak wanta yaitu mencangkul atau membatu. Unsur tari yang kedua yaitu unsur tenaga. Dalam melakukan gerakan dibutuhkan tenaga. Gerakan akan hidup dan bermakna jika mendapat tenaga atau energi dari dalam tubuh. Tenaga dalam tari dapat diatur oleh penari untuk memunculkan watak dan dinamik. Keras lembutnya gerak yang muncul adalah hasil dari pengaturan tenaga yang dapat disalurkan melalui ekspresi gerak. Unsur tari yang ketiga yaitu unsur ruang. Unsur ruang yang dimaksud sebagai unsur tari terbagi dua, yakni ruang yang diciptakan oleh penari dan ruang pentas atau ruang tempat penari melakukan gerak. Ruang yang diciptakan penari adalah ruang yang dibatasi oleh imajinasi penari berupa jarak yang terjauh yang dapat dijangkau oleh tangan dan kakinya dalam posisi tidak berpindah tempat. Unsur tari yang keempat yaitu unsur waktu. Dalam unsur waktu ada dua faktor yang sangat penting yaitu ritme dan tempo. Ritme dalam gerak tari menunjukkan ukuran waktu dari setiap perubahan detail gerak. Tempo mengarah pada kecepatan tubuh penari yang dapat dilihat dari perbedaan panjang pendeknya waktu yang diperlukan. Adapun elemen komposisi tari tersebut ada 11 macam yaitu 1. Gerak. Gerak dalam tari merupakan komponen utama karena gerak adalah medium untuk mengekspresikan sebuah tarian. Elemen komposisi tari yang kedua yaitu tema. Tema adalah inti sebuah cerita yang akan diungkapkan dalam tari. Tema dapat diangkat dari berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari manusia. Elemen komposisi tari yang ketiga yaitu desain atas. Desain atas adalah desain yang berada di dalam bidang atau ruang di atas lantai pentas yang dapat dilihat oleh penonton yang berlatarkan backdrop. Elemen tari yang keempat yaitu desain lantai. Desain lantai adalah garis-garis di atas pentas yang dilalui oleh penari, misalnya lingkaran, segi empat, dan lain-lain. Elemen komposisi tari yang kelima yaitu desain musik. Musik sebagai pengiring tari membantu menghidupkan tari dalam hal irama, tema, dan penjiwaannya. Elemen komposisi tari yang keenam yaitu desain dramatik. Satu garapan tari yang utuh ibarat sebuah cerita yang memiliki pembuka, klimaks, dan penutup. Dari pembuka ke klimaks mengalami perkembangan, dari klimaks ke penutup terdapat penurunan. Elemen komposisi tari yang ketujuh yaitu desain kelompok. Ada beberapa desain kelompok yang dapat digunakan khususnya dalam menyusun tari kelompok, yaitu tari yang dilakukan oleh lebih dari dua penari. Elemen komposisi tari yang kedelapan yaitu dinamika. Dinamika selalu berkaitan dengan mekanik yang di dalamnya membicarakan efek kekuatan atau tenaga dalam menghasilkan gerakan. Dinamika meliputi wilayah kualitas gerak. Elemen komposisi tari yang kesembilan yaitu desain kostum. Kostum atau tata busana untuk tari hendaknya didesain dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu tema, pahlawan, percintaan, petani, atau remaja. Ciri khas daerah tari dengan pijakan daerah tertentu. Elemen komposisi tari yang ke-10 yaitu tata rias. Tata rias dalam tari juga mempertimbangkan tema, karakter, caritera, dan sebagainya. Jenis rias ada beberapa macam yaitu rias panggung, rias karakter, rias usia, rias sejarah. Elemen komposisi tari yang ke-11 yaitu tata panggung. Tempat pertunjukan atau panggung adalah tempat yang digunakan untuk pertunjukan tari. Elemen komposisi tari yang ke-12 yaitu tata cahaya. Tata cahaya dalam tari memiliki beberapa fungsi yaitu menciptakan ruang, menciptakan jarak antara penonton dan pentas. Kegiatan belajar 3. Unsur dan prinsip seni rupa. Yang termasuk unsur-unsur seni rupa yaitu 1. Garis, 2. Warna, 3. Tekstur, 4. Ruang, dan 5. Bidang. Unsur seni rupa yang pertama yaitu garis. Garis dalam seni rupa merupakan perpanjangan dari susunan titik-titik yang memiliki panjang namun relatif tidak memiliki lebar. Garis memiliki posisi atau menunjukkan arah.
Garis dapat berperan sebagai penghubung dua titik menjadi sumbu penyilang atau pembatas bidang. Unsur seni rupa yang kedua yaitu warna. Warna merupakan unsur rupa yang secara langsung dapat menyentuh perasaan. Kita dapat menangkap keindahan pada susunan warna, misalnya pada sebuah lukisan abstrak. Menurut teori Brewster, warna terdiri dari 3 kelompok, yaitu warna primer, warna sekunder, warna tersier. Unsur seni rupa yang ketiga yaitu tekstur. Tekstur adalah sifat dan keadaan suatu permukaan bidang atau permukaan benda. Setiap benda mempunyai sifat permukaan yang berbeda. Sifat permukaan benda ini juga disebut barik. Permukaan itu mungkin kasar, licin, mengkilap, kusam, berkembang-kembang, atau polos. Unsur seni rupa yang keempat yaitu ruang. Bagian benda yang tampak pejal atau keras disebut pukal. Ruang yang kosong disebut rongga. Pukal tidak perlu benar-benar pejal, dapat pula bergeronggan atau rongga. Rongga adalah ruang yang terbatas. Dalam karya seni rupa, ruang selalu terbatas. Unsur seni rupa yang kelima yaitu bidang. Bayangan terjadi karena adanya pencahayaan. Cahaya dapat memberi efek gelap dan terang. Dalam seni rupa, efek cahaya ini dapat memberi kesan suram atau sebaliknya, terang. Bayangan dalam seni rupa kita kenal dengan bayangan diri, bayangan langkah, dan bayangan Bagian B. Prinsip seni rupa. Yang termasuk dalam prinsip-prinsip seni rupa yaitu 1. Kesatuan, 2. Keseimbangan, 3. Irama, 4. Penekanan, 5. Proporsi, dan 6. Keselarasan. Prinsip seni rupa yang pertama yaitu kesatuan. Kesatuan dalam seni rupa adalah terbentuknya berbagai unsur yang saling menunjang satu sama lain dalam membentuk komposisi yang baik dan serasi. Prinsip seni rupa yang kedua yaitu keseimbangan. Keseimbangan adalah upaya untuk menyeimbangkan proporsi kiri kanan atau atas bawah sehingga terlihat simetris. Prinsip seni rupa yang ketiga yaitu irama. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa irama dalam pemahaman seni rupa merupakan susunan atau perulangan dari unsur-unsur rupa yang diatur, berupa susunan garis, bentuk maupun susunan warna. Prinsip seni rupa yang keempat yaitu penekanan. Unsur penekanan pada objek tertentu dalam seni rupa merupakan bentuk penekanan. Tujuan penekanan ini untuk memberi pusat perhatian atas objek yang ditampilkan dalam sebuah karya seni rupa. Prinsip seni rupa yang kelima yaitu proporsi. Ada dua jenis proporsi, pertama serasi dan kedua tidak serasi. Dua proporsi ini mewarnai dinamika dalam karya seni rupa. Proporsi dalam seni rupa memberi perbandingan antara bagian-bagian yang satu dengan lain secara keseluruhan. Prinsip seni rupa yang keenam yaitu keselarasan atau keserasian. Keselarasan merupakan prinsip yang digunakan untuk menyatukan beberapa unsur rupa, walaupun berasal dari berbagai bentuk yang berbeda. Keserasian dalam seni rupa dapat meliputi masalah warna atau komposisi lain yang membentuk sebuah karya seni rupa.